Utang pertama kemarin 1 juta. Dari modal 1 juta, kemudian apa ya, supaya tambah banyak basikan 10 juta, kemudian saya dulu punya mobil, kita gadekan mobil itu ya. Kita gadekan mobil itu supaya dapat uang berapa? 100 juta lah untuk belanja itu semua. Kita ngasih bunga itu 1 bulan 10% itu semua itu. Karena perlu ya kan itu semuanya. Nama kita udah merantau mau pinjam keluarga atau semuanya nggak ada, karena adanya itu sama istri saya. Itu ya kita gadein semuanya. Dan itu semuanya alhamdulillah tumbuh berkembang, asetnya 1 bulan 1 M lah ya, 1 M. Dan 1 M itu mengembangkan biaya lagi, terpaksa kita tambahan pinjaman lagi dari bank. Nah, terus kemudian kita buka baru lagi, yaitu di developer. Nah, itu langsung punya hutang juga atau enggak? Nambah hutang lagi juga. Iya. Berapa Pak untuk membuka usaha developer itu kemarin 6,8 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sutoko, dan di samping saya ini istri saya yang tercinta bernama Ibu Devi Nurilamsyati. Kami berasal dari Jambi. Sebenarnya kami orang dari Solo, ya, dari Solo. Kalau istri saya sebenarnya juga dari Siantar, ya, dari Siantar Medan. Kemudian di Pekanbaru, di Pekanbaru kita bekerja di perkebunan karet dan perkebunan sawit. Namanya perkebunan PT MUP, grupnya Raja Garuda Mas, yang punya perusahaan orang dari Cina. Terus kemudian tahun 2004, tahun 2002 kita bertemu dengan istri saya, akhirnya menikah. Setelah menikah, kemudian setelah di 4 tahun di Pekanbaru, kita sepakat untuk pindah ke Jambi, karena kita diterima dan istri saya terima di perusahaan di Jambi di PT WKS, grupnya Sinar Mas Group. Kemudian dari 2004 sampai 2014 ya, 2014. Dari 2010. Dari 2010. Kemudian dari 10 kemudian kita pindah ke PT Makin Group, gudang garam di kebun sawit. Terus kemudian dari situ saya keluar belajar untuk usaha. Tahun berapa? Bisnis tahun mulai dari 14. Dari 14. Nah, kemudian perusahaan itu dari kecil-kecil semuanya jadi jadi supplier untuk sembako di kebun sawit tersebut lah. Dari modal ya 1 juta, kemudian supaya tambah banyak basikan 10 juta, kemudian saya dulu punya mobil, kita gadekan mobil itu ya. Kita gadekan mobil itu supaya dapat uang berapa? 100 juta lah untuk belanja itu semua. Kita ngasih bunga itu 1 bulan 10% itu semua itu. Karena perlu ya kan itu semuanya. Nama kita udah merantau mau pinjam keluarga atau semuanya nggak ada, karena adanya itu sama istri saya. Itu ya kita gadein semuanya. Dan itu semuanya alhamdulillah tumbuh berkembang. Akhirnya jadi kontraktor di PT WKS, di PT HTI, untuk utama dan industri itu ya kan, yang untuk penanaman perawatan akasia di PT Mas Group itu. Kemudian itu tuh berkembang juga semuanya, ya asetnya 1 bulan 1 M lah ya, 1 M. Dan 1 M itu mengembangkan biaya lagi, terpaksa kita tambahan pinjaman lagi dari bank. Itu selama melakukan usaha dari 2014 itu Ibu selalu mengikuti Bu? Selalu mengikuti Bapak, usahanya perkembangannya kayak gimana? Atau Bapak aja? Karena saya punya pekerjaan lain juga. juga. Saya dulunya karyawan juga. Jadi bapaknya dibantu sama itu sebenarnya sama orang yang kita percayai gitu. Jadi kan saya sendiri juga ya kan buka klinik di bandara ya. Dan sekarang intinya gitu. Terus kemudian itu berkembang ya kan.
dari itu semuanya ya, akhirnya naik ke semuanya karena dah HTI bidang kita ya kan dah berjalan segala lancar, terus kemudian kita mengembangkan ke developer ke perumahan. Itu mulai dari tahun berapa? 2016. Yang Ya, itu udah 16. ada utang atau belum? Belum, udah punya utang. Tahun Dari 2000? 14 saya punya utang. Oh iya. Udah Utang pertama berapa Pak? Utang pertama kemarin 1 juta. Oh 1 juta. 1 juta. Itu untuk mengembangkan usaha. Saya yang di apa untuk sembako di apa di perkebunan Sinar Mas itu. Oh, Ada di perkebunan sawitnya itu. Terus kemudian ngembangkan lagi di apa itu di BKS itu, jadi BKS di HTI itu 500 ya, 500. Terus kemudian naik 1 M. Itu semua jika lancar juga semuanya kita karena itu sudah bisa berjalan. Nah, terus kemudian kita membuka baru lagi yaitu di perkebunan, di developer. Itu langsung punya utang juga atau enggak? Nambah hutang lagi juga. Berapa Pak untuk membuka usaha developer itu? Itu kemarin 6,8 juta M. 6,8 M. 6,8 M. Nah, terus kemudian juga buka tanah lagi ya kan. Sekarang kan perumahan saya kan sudah sampai ke M21 udah lokasi itu. 21 lokasi. Saya sudah bangun subsidi dah 1000-an rumah lebih lah. Nah, tapi dengan kita beri tanah baru ya tanah itu kita dengan modal pinjaman bank semua gitu. Pinjaman bank semua. Terus kemudian juga yang DWKS itu juga menambahkan kembang lagi, nambah bank lagi juga pinjaman lagi itu. Tapi sebenarnya dengan pinjaman bank itu tersebut semuanya itu kami didatangi bank itu bukannya di debit kalkulator, bukan. Kami ditambah hutang lagi ya, ditambah top up lagi gitu ya kan. Sekarang ini kan kemarin sebelum berangkat ini kan kami itu terakhir ini kan buat perumahan TNI untuk TNI AD karena udah kerjasama bagus juga semua. Saya ditawarin sama tim yang TNI AD yang di Bandung ini suruh ngerjakan sama kita. Rencana saya mau pinjam bank udah oke juga semuanya. Tapi istri sama anak pinjam lagi dari sini lagi. Samping letaknya jauh, kita hutang lagi terus itu ya kan seperti itu. Nah, akhirnya diurung dulu. Tadi belum ada ya kan, yang macam juga yang di Karanganyar pun ada juga tempat bagus juga itu 2,7 hektar lah itu ya kan. Rencana buka itu ya kita kerja dengan tapi tanah ini mau dengan bank juga masih cuma tapi ternyata karena istri saya nambah hutang terus bagaimana itu ya kan. Nah, coba kita belajar ke sini. Ini bagaimana hutang tersebut gitu. Sebelumnya untuk utang ini cicilannya berapa Pak sebelumnya? Karena utang sekarang ini ya, sekarang udah 450 juta sekarang. 400 juta per bulan. Ya. Ibu tadi kan sempat kalau jangan utang lagi Pak. Itu kenapa Bu? Untuk yang berikut ini, karena kan udah ketemu kemarin di Mekah kemarin ketemu sama Pak Tarwo terus Pak Ahi itu mereka jadi motivator gitu. Mereka dulu punya utang, kalau riba itu bla 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 gitu, maksudnya sangat berbahaya. Terus kita bisa lepas, terus kita bisa usaha kok tanpa riba, walaupun kita harus berdarah-darah dulu kalau keluar dari itu kan. Terus saya bilang gini bapaknya, kenapa nggak kita coba kita lepas? Kami sudah lama sebenarnya mau lepas dari riba, cuman jalannya gimana nggak tahu. Terus kalau pas di Mekah kok pas ya, pas kita ini saya minta umur sekian saya bisa haji, terus dikabulkan, terus kok tuh ada ilmu seperti itu. Mereka sharing-sharing gitu kan setelah sholat subuh atau subuh atau sholat mereka jadi motivator gitu, sukarela gitu bagi sharing-sharing. Terus saya tuh buka, ini kali jalannya, kenapa nggak dicoba gitu. Nah terus setelah kita pulang dari Mekah kan kita lanjut komunikasi. Kalau ada event yang ini maksudnya ini ya, kita langsung didaftarin aja gitu. Gitu. Waktu itu yang berkesan di Mekah itu sama para coach itu apa? Katanya riba itu satu, dia neraka riba itu bahayanya riba. Terus
itu dengan belajar itu bisa kok kita lepas dari riba itu. Loh, jadi saya ada Usahanya, harapan, oh kita bisa lepas hutang gitu. kita lepas biar nggak riba. Ya, bisa, saya kan ingin melepaskan hutang itu dengan supaya ngilangin nggak ada riba riba, itu, ya. supaya nggak riba itu yang menarik sama saya. Sebenarnya efek hutang di keluarga bapak sama ibu ada nggak? Kayak Nggak gimana? terlalu sih, karena saya kan tadi kan saya ada toko bangunan, saya ada kontraktor di WKS, jadi itu masih bisa berjalan gitu. Tapi kok utangnya nggak lunas-lunas gitu. Nah, enak kali kita kan bayar-bayar terus, tapi nggak lunas-lunas, kita bilang gitu. Jadi kita mau ngembangkan lagi harus pinjam lagi gitu. Nah, Nggak usah lagi, mau lagi. jadi saya mau lepas dari. Sebenarnya, tapi ya biasanya Sekarang udah bisa beli sih, masih sendiri. bisa muter. Alhamdulillah, makanya kita sebelum sampai kayak yang kemarin tuh sempat gitu dulu, baru ini makanya kita masih bisa jalan. Kita harus cut Insya. gitu. Nah, maksudnya kita masih bisa usaha gini, nggak sampai kita jatuh gitu ya karena riba itu ya. Makanya saya bikin ya kita coba aja gitu. Nah, jadi sumber usaha kita ini ada, cuman duitnya muter-muter ke situ, dari bangunan tuh perumahan ya. Perumahan itu kan bayar utang saya. Sementara kayak sekarang ini saya bangun perumahan yang ke Anugerah Menurut Satu itu kerjasama dengan tentara. Maksudnya tentara yang muda-muda itu ambil rumah kita, nanti kan itu kan cairnya ke Jakarta BTP itu. Nah itu bisa banyak, bisa 6M, tapi bayar-bayar itu lagi gitu. Iya, modal di awal lagi ya Bu ya. Waktu itu dengan diskusi di Mekah itu bapak juga Udah sama, udah Ya, kita udah sehati. ya kita ya sudah sehati lah. Kapan ada Kita harus, waktu kita harus merubah supaya terusnya hilangnya riba itu, karena agama kita itu agama Islam atau agama Islam, ya kita kan harus kita riba itu, walaupun Islamnya masih ya setengah masih kok belum tahu gimana itu semua itu ya, seperti itu. Ini lepas Makanya lepas dari utang bank itu lah, gimana kita usaha tidak menggunakan bank. Makanya bapak sama ibu sempat di bawah tekanan debt collector gitu-gitu. Belum. Alhamdulillah belum. Karena selalu lancar bayar. Iya, lancar. Tapi kita kan merasa, Mas, kita mau nggak. dikasih duit lagi, ini mau masih tambah pinjam lagi, lagi. top lagi. Oh gitu. Iya. Saking lancarnya. Tapi Ya. akhirnya Kita sadar kan juga. kalau ini salah gitu. Iya. Salah. Memang saya pun kena, apalagi belajar tadi kan riba itu sampai kita nggak ada masih gitu ya. Terus saya takut dengan anak saya juga. Saya nanti kan kita masih ada hutang kan, kalau kita kan anak kita nanti kan. Tapi anak ada respon nggak Pak? Oh, anak saya respon. Anak saya memang dari Tentang bapak sama ibu itu udah banyak. kalau sekarang kan yang pegang perumahan itu kan anak saya yang paling gede. Iya. Yang paling gede dia yang dapat uang, dia yang harus bayar siapa yang harus dibayar. Jadi saya udah serahkan ke anak saya semua. Tapi keresahan juga ada di anak Pak? Ya? Keresahan utang ini ada? Oh ada. Ya kesana memang kita ada pinjaman itu semuanya, walaupun dia bisa bayar sendiri juga semua ya kan. Masih bisa berjalan, cuman ya kita itu kalau suatu saat kan ya kita dikasih proyek nambah lagi seperti tadi kan, karena belum tutup juga itu ya kan. Itu. Terus untuk materi 3 hari ini apa yang paling berkesan sama bapak sama ibu? Paling berkesan itu satu ya, saya tahu bahayanya riba sampai segitu. Terus ada harapan untuk saya bisa menyelesaikan, walaupun saya belum tahu caranya gimana, tapi kayaknya ada harapan kalau saya tuh bisa menyelesaikan itu. Yang selama ini kan saya harapkan saya gimana caranya supaya saya bisa bayar utang, melepas diri dari bank itulah, dari riba itu tadi lah. Karena kan kalau caranya kan di event BTS. Berikutnya. Tapi untuk fundamental bapak sama ibu gimana tentang utangnya? Sudah yakin? Yakin saya, kan saya sudah ikhlas kok. Gitu, kayak selama ini kita tetap begitu, kita kayaknya perasaan kita menambah ya, tapi aset hutang lagi, tapi tambah utang gitu. Nah, kita udah mati-matian nih kerjanya ya kan. Gitu. Jadi itu karena motivator dari belajar ini, Allah itu berjanji gitu ya, maksudnya kalau kita lepas dari riba kita akan dikasih rezeki lagi. Terus bahayanya itu takut nanti kena sama anak-anak gitu. Bahaya riba itu tadi. Ini paling takut itu karena bahaya riba. Karena umur kita sudah dibilang tadi kan. Ya kalau tadi mendasar di sini yang di hari kedua ya. Hari kedua itu seperti mendapat suatu anugerah yang luar biasa ya, saya daripada diri saya pribadi ya, dengan hati saya kecil sama ini itu seperti masuk Islam itu apa ya? Islam itu Tuhan itu benar ada enggak ya?
Ada nggak ya? Masih ada seperti itu ya kan. Tapi dengan apa adanya dibukakan bahwa di Al-Qur'an ya kan, ya di Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah itu di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, bahwa Allah itu Maha Esa, Allah tempat meminta, Allah tidak terbenar dan putrakan, semua seperti itu tuh ya kan. Benar enggak itu seperti itu ya kan? Ternyata kan pembenarannya itu dan dibuktikannya di Asmaul Husna ya. Asmaul Husna bahwa Allah Maha Kisi yang semuanya. Oh, ya betul-betul zat yang tidak awal, zat yang enggak akhir, terus pemurah manusia semua. Oh, ya betul itu semuanya. Bahwa kita itu betul-betul terketuk lah di saya sekarang ini kan bahwa Allah itu memang ada. Dah kita itu memang butuh beliau gitu ya kan. Sebab yang adanya juga semuanya dibuktikan dengan adanya firman Al-Qur'an ya kan. Kemudian Al-Qur'an itu sampai ke manusia itu dengan adanya Rasul Nabi Muhammad. Dan wahyu itu Al-Qur'an itu pakai bahasa Arab. Nah, itu semuanya pembuktiannya terbuka hati saya secara dulu segala logika itu benar kan mana kan. Dengan adanya TBI yang itu semua saya gimana jadi betul-betul meyakini betul bahwa agama Islam itu nggak salah pilihan saya. Nah, itu yang pilihan saya itu agama Islam itu. Seperti itu. Nah, Bapak Islam nggak pilihan saya, bukan Islam turunan juga seperti ini, ya kan. Ya, berarti oh ya, betul kita bahwa kita haji atau so ini atau apa semua ini benar-benar perintah Tuhan, perintah Allah kan itu. Dan itu ya kan dari ini makanya itu suatu yang terketuaan yang luar biasa dengan TBE ya. TBE ini yang jelas bisa menambah keyakinan kita di sini pada tentang Islam. Itu suatu yang luar biasa. Kemarin walaupun ada pengajian ini masih ngambang saya itu belum. Nah, saya itu masih ngambang. Mana? Maksudnya tahunya riba ya udah salah gitu. Ya, riba ya sini. Tuhan ini ada enggak? Gitu juga ya. Ya, ada enggak sini? Benar enggak itu? Ada walaupun kita sholat tahajud semuanya itu masih kecil masih ada enggak 100%. Itu loh, enggak 100% itu kan. Enggak 100% itu. Nah, itu karena ternyata kedua ya, Pak. Ya, dia pas kemarin itu ada bukan Al-Fatihah ya. Ini surat Ikhlas itu, ada pada surat Ikhlas itu. Terus itu semuanya terus ada semua itu betul-betul saya suatu terbuka hati saya semua ini. Oh ya, terbuka kita itu ada seperti itu dari betul-betul terbuka betul ini kan ya. Ya itu ya kan ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian juga dari kita itu dari itu ya bahwa kita betul ada semuanya, maka kita menurut agama Islam harus 100%. Harus komitmen juga itu ya kan. Walaupun kita di pinjaman tadi ternyata saya itu senang pinjam itu ternyata walaupun kita untuk nolong orang bukan orang pekerjaan ya kan. Karena saya pun ada yang dari SD, SMP, SMA, sarjana pun banyak juga itu ya kan. Ikut sama saya yang udah megangi seperti itu ya kan. Tapi ternyata bahwa itu dengan kita itu dengan pinjam ya kan, dengan pinjam ternyata apa itu riba. Maka riba juga seperti ini ya. Terus terang ya saya ya ingin hari ini mulai tadi malam lah dari mana ketemu dengan istri saya sebaiknya gimana kita menjauhi riba itu seperti itu dan karena kita udah menganut betul 100% di hati saya terbuka itu ya kan wah itu riba semuanya. Maka saya berkeinginan itu untuk melunasi hutang-hutang kita dengan segera ya kan. Maka terus terang ya kita walaupun kita niat kita baiknya terus ujungnya riba terpaksa ya, kita semua pinjaman itu akan saya lunaskan. Nah itu tapi lunaskan juga saya bukannya saya mana itu kok yang gitu-gitu kak saya kurang pas gitu di hati saya gitu loh ya kan. Makanya cara yang lebih wong kita dah walaupun kita jelek udah menolong saya loh bang itu loh itu loh apakah dia ada cara yang lebih apa seperti itu ya saya makanya nanti belum paham juga itu loh itu pak itu seperti saya. Kalau dari ibu apa bu yang materi yang paling kena di saya kan kalau saya pelajaran pemahaman itu ya tentang riba itu Allah melaknat ya orang yang riba itu walaupun selama ini kita bisa usaha dari pinjaman bank itu karena kita nggak tahu jalan lain juga ya kan. Nah tapi sekarang saya yakin betul bahwasanya pinjam di bank itu riba itu berbahaya. Sementara kita Allah itu menjanjikan ada rezeki lain selain itu. Jadi kalau bisa saya lepaslah dari riba itu aja. Kalau bisa itu. Siap.
Di luar sana banyak pengusaha yang belum ikut dan tahu tentang TBE dan juga punya persoalan utang mungkin lebih banyak. Mungkin ada pesan untuk mereka di luar sana, Bapak? Yang satu grup saya dengan saya itu kan saya punya grup juga yang untuk apa di HTI atau semua itu. Untuk itu semuanya itu masih muda-muda juga, umur 34 bulan juga semua itu ngasih tim dengan saya itu mang ya bisa yang berkembang pinjam bank. Beli alat berat leasing, beli alat berat semua itu, beli truk tronton semuanya ya dengan semua seperti itu, ada pinjam bank juga semuanya. Dengan pinjaman bank itu semuanya ya dia artinya punya aset itu juga ya. Omsetnya 1 bulan pun ya 1 sampai 10 M ada itu seperti itu ya kan. Ya masih muda-muda semua itu, Pak, itu. Tapi dengan pinjaman semuanya itu, pinjaman bank semua itu. Ya mungkin yang apa kalau itu semoga teman kita itu mulai merubah juga ngikuti saya. Sebab saya yakin selama saya ikuti TB ini kan Allah sama kita. Ya kan, apapun kita ada 100% Allah sama kita kan Allah akan bantu dengan rezeki yang terduga-duga. Maka saya yakin itu gitu, ya kan. Kalau kemarin itu kan belum tambahin dengan saya benar-benar itu. Nah, sekarang tanpa Allah apapun resikonya ya suatu yang anugerah yang kita belum tahu. Bagaimana belum tahu? Itu belum tahu tuh. Ya terus terang nanti saya 1 bulan sekira ada arisan ya kan, arisan seperti itu ada berapa mas? 15 orang ya? Ketemu lah. 15 orang yang ketemu nanti ya, 15 orang nanti kan bisa sharing juga semua pengusaha juga masih semua. Tapi ya sekelasnya ya masih kelas yang untuk pinjam bank untuk semuanya belum seperti itu. Mungkin dari Ibu ada Bu pesan untuk pengusaha di luar? Kok saya nyaman pakai riba, pakai utang? Kalau saya sekarang ini ikut training apa ya TBE ini dan nanti yang insya Allah yang berikutnya itu saya harus membuktikan dulu saya itu bisa lepas dari riba karena ikut training di sini. Kalau saya udah membuktikan saya bisa mengatasi utang-utang ini, saya ingin mereka juga bisa lepas gitu. Jadi saya berkeinginan saya bisa menyampaikan itu kayak mengajak gitulah ya, mengajak mungkin pelan-pelan, tapi saya harus buktikan dulu. Terus saya punya harapan juga di sini saya mendapat bantuan, mendapat pelajaran apa gitu supaya saya dibimbing supaya sampai saya bisa lepas. Saya ingin utang saya itu lepas pada 17 Agustus 2025. Saya ingin. Semoga didoain juga, saya minta doanya. Iya, saya pengen supaya itu harinya bersejarah buat keluarga saya gitu. Nah, mantap berkah kan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan yang terakhir? Betul juga. Ini kan untuk tim saya jadi kotator semua, pengusaha-pengusaha muda semua itu ya kan. Itu kan pinjaman semuanya. Ternyata mungkin dengan pinjam aset itu mungkin dengan kita membuktikan ini kita bisa jadi ngomong lah. Sebabnya bentuk kita. Sebenarnya saya itu ya kan seperti itu ya kan. Jadi dari pengusaha semua ada ya, tapi masih kelas Jambi lah, belum kelas Indonesia, Jakarta belum lah itu ya. Nah, jadi kan ya semua kaca dengan kita dengan istri saya itu berhasil itu baru bisa ngomong. Kalau itu malu ngomongin Pak Bambang udah ngajari Pak Bambang kok itu. Seperti itu ya kan. Seperti itu. Nah, ya seperti itu. Kita dari kami. Terima kasih ya. Terima kasih dari TB ini semuanya. Dengan kita belajar selama 3 ini terbuka mata pikiran kita, hati kita bahwa bisnis itu dengan meminjam itu haram, tidak diperkenankan, maka itu semua akan kita hilangkan. Itu dari kami semuanya. Semoga dengan alasan teman-teman kita dan kami sekeluarga bebas hutang semuanya, merdeka semuanya. Amin, amin. Saya cukup sekian. Terima kasih TBE, MMC ya, MC terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.